Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. Baru saja tim Ducati membagikan video perpisahannya dengan Dovizioso melalui media sosial. Dalam video itu terucap harapan Ciabatti untuk tetap berteman ke depannya. Ia tidak ingin ada permasalahan dengan Dovizioso. Selamat tinggal Andrea, kami memulai bersama di Ducati pada 2013. Ini adalah waktu yang sulit, tetapi kami mampu mengatasi masalah dan menang. Kami telah mencapai hal-hal luar biasa dengan Ducati. Saya tidak akan pernah melupakan podium Sepang 2016. Saya berharap kamu mendapatkan banyak kegembiraan dan dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Saya berharap kami akan tetap berteman, ucap Ciabatti. Lucio Cecilio, manajer LCR Honda, menganalisis calon anak asuhnya di MotoGP 2021 yakni Alex Marquez. Menurutnya pembalap asal Spanyol tersebut memiliki potensi yang bagus, tetapi ia juga menyebut Alex mempunyai kelemahan yakni dalam hal konsistensi. Baginya, Alex sulit menjaga performa di setiap seri balapan, sedangkan menurutnya Alex telah mendapatkan motor yang bagus. Dia masih muda, dia harus bertumbuh dan belajar dari pengalaman, itu saja. Satu hal yang menjadi kelemahan Alex adalah konsistensi. Ia stabil hanya di paruh kedua musim lalu. Selebihnya ada momen krisis dan crash yang ia alami. Jika telah menemukan kecepatan yang tepat, maka ia akan melakukan hal yang fantastis, ucap Lucio. Honda awalnya mengalami masalah dengan ban belakang Michelin yang baru. Steven Bradle, Alex Marquez, dan Carl Crutchlow telah masuk kualifikasi setelah tes Misano. Ya, saya telah mengamati dengan cermat kemajuan di Honda. Mereka telah meningkatkan secara signifikan, terutama dalam hal beberapa balapan terakhir. Saya ingat di Aragon dan Portimao misalnya. Setidaknya di Barcelona dan Le Mans saya menemukan setup yang bagus. Tetapi sayangnya saya tidak pernah merasa senyaman di Ducati seperti yang saya alami di tahun 2019, ucap Petrucci. Petrucci menyelesaikan 4 tahun bersama di tim Pramac dan mengumpulkan 6 tempat podium di sana. Podium pertama pada 2015 di Silverstone. Ia pun sadar bahwa Ducati tidak akan mempromosikannya ke tim pabrikan, tapi malah Jorge Lorenzo untuk 2019 karena kualitas berkendaranya yang tidak wajar. Mereka tidak membawa saya karena saya lebih baik, tetapi karena saya lebih murah, ucap Petrucci sambil tersenyum getir. Saat Dovizioso bertarung melawan Marquez untuk memperebutkan gelar, Petrucci berperan sebagai pengumpul poin handal di Ducati dengan peluang naik podium yang bagus. Itulah sebabnya kontraknya diperpanjang 1 tahun setelah ia finish ke-8 pada 2018 di Pramac dan mungkin akan dipromosikan di tim pabrikan. Luca Marini beserta murid Valentino Rossi yang lainnya mengucapkan selamat Natal melalui laman Instagram. Uniknya Luca Marini menyampaikan ucapan selamat Natal dalam bahasa Indonesia, meskipun tidak sampai semua dalam bahasa Indonesia. Sepertinya Luca Marini sadar bahwa fanatikan MotoGP banyak berasal dari Indonesia. Sampai-sampai menyampaikan selamat Natal dengan ucapan salam dalam bahasa Indonesia. Halo semuanya, Merry Christmas.
Halo semuanya, Merry Christmas. Sedangkan pembalap tim Repsol Honda Marc Marquez merayakan hari Natal dalam kondisi yang berbeda pada tahun ini. Ia melewati Natal dengan kondisi yang masih belum prima karena cedera parah pada lengan kanannya. Meskipun begitu, kondisi tubuhnya yang tak baik tidak menghalangi sukacita Marc Marquez dalam merayakan Natal. Ia pun menyampaikan ucapan selamat untuk para penggemarnya di seluruh dunia lewat postingan Instagramnya. Pembalap Pramac Ducati Johan Zarco mengatakan bahwa ia dipaksa untuk mengganti waktu yang hilang pada MotoGP 2020 karena tidak konsisten saat membalap bersama Sponsorama Racing. Saya memiliki beberapa hal untuk dikejar dan dipahami lagi untuk berada di level teratas, dan saya senang jika mengidentifikasi mereka dengan Ducati. Hal itu memotivasi saya untuk berbuat lebih banyak untuk tahun depan. Jika saya hanya berpikir tentang kejuaraan, itu sedikit tidak konsisten bagi saya. Tetapi menurut saya, fakta bahwa saya harus mengganti waktu yang hilang telah memaksa saya untuk sering berada di atas batas kecepatan saya. Dan karena itu membuat beberapa kesalahan, ucap Zarco. Setelah memastikan kepindahannya ke Pramac pada bulan September, Zarco mengatakan bahwa ia menggunakan sisa putaran 2020 sebagai ujian untuk persiapannya tahun depan. Sejak Misano, saya katakan semua positif karena tantangan utama untuk kembali ke level atas dan memiliki motor untuk tahun depan dan motor yang kompetitif, ucap Zarco. CEO Dorna Sport Carmelo Ezpeleta merasa lega MotoGP 2020 bisa rampung digelar di tengah ancaman COVID-19. Tetapi tetap ada satu penyesalan yang tersisa dari musim ini, yakni soal skorsing Andrea Iannone. Hukuman ini pun cukup disayangkan oleh Ezpeleta, sebab ia mendengar sendiri penjelasan dari Iannone yang secara gamblang menunjukkan bahwa dirinya tidak bersalah. Tetapi Ezpeleta tetap menerima keputusan yang sudah dikeluarkan oleh FIM. Kini Ezpeleta merasa hanya perlu memperjelas soal kasus tersebut, agar kejadian serupa tak terulang di masa depan. Secara pribadi, saya tidak senang atas apa yang dikatakan Andrea Iannone kepada saya. Ia tidak mengambil apa-apa. Kenyataannya sekarang ada aturan-aturan itu. Saya mungkin setuju atau tidak dengan aturan FIM ini, tapi inilah aturannya sekarang. Jelas saya berbicara dengan FIM dan memberikan pendapat saya. Saya tidak suka dengan apa yang terjadi dengan Andrea Iannone, dan menurut saya itu adalah topik yang perlu dibicarakan untuk masa depan, ucap Ezpeleta. Fabio Quartararo mengalami penurunan performa pada 5 balapan terakhir yang membuatnya gagal mengunci titel juara dunia. Sedangkan pembalap Yamaha lainnya mengalami nasib yang lebih parah dari dirinya, yakni Valentino Rossi dan Maverick Vinales justru harus terseok-seok dalam mengumpulkan poin kejuaraan. Beberapa kali Rossi dan Vinales malah terkendala dengan masalah mesin Yamaha yang lagi-lagi menjadi biang keladi kegagalan mereka di beberapa seri. Insiden motor Rossi macet hingga remblong Vinales tentu masih diingat para penggemar MotoGP. Hanya Franco Morbidelli saja yang sukses membuat gebrakan dan menjadi runner-up juara dunia pada musim ini. Melihat hal tersebut, Quartararo mengkritik para pembalap Yamaha yang harus yakin bahwa masalah mesin yang kurang konsisten bisa terpecahkan di musim depan.
Ia pun mengatakan bahwa para pembalap harus mendengarkan tim untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Menurut saya, para pembalap harus mempercayai Yamaha. Mereka juga harus tahu bahwa motor musim 2020 tidak bagus dan butuh perbaikan. Para pembalap juga harus percaya bahwa Yamaha pun bisa membuat motor yang bagus. Tahun 2019 adalah contohnya. Karena itu debut saya, ucap Quartararo. Quartararo pun menegaskan bahwa rasa percaya tersebut akan berdampak baik. Hal yang harus dilakukan para pembalap Yamaha adalah memberikan usulan dan mempercayai proyek tim. Itu akan menguntungkan para pembalap. Saya sendiri tak sabar untuk bertemu pihak tim dan memberikan usulan, ucap Quartararo. Tim MotoGP Fausto Gresini akhirnya memutuskan akan menempuh jalannya sendiri mulai musim 2022. Mereka tidak akan lagi bekerja dengan Aprilia. Selama lebih dari setahun, Direktur Aprilia Motorsport Massimo Rivola telah mengindikasikan bahwa ia ingin memiliki posisi sendiri di masa depan. Itu bukan keputusan saya untuk beberapa waktu. Sekarang mereka ingin membuat tim pabrikan resmi. Saya memutuskan untuk membuat keputusan saya dan mengatakan bahwa kami akan mematuhinya, ucap Fausto Gresini. Saat ini tersebar rumor bahwa tim Gresini akan kembali bekerja sama dengan Honda, mengingat kebersamaan masa lalu mereka yang indah. Kami mulai dengan Honda dan menjadi runner-up 3 kali. Di Moto3 kami memenangkan kejuaraan dunia bersama Honda. Honda adalah kenangan yang sangat indah bagi saya, tapi itu tidak berarti apa-apa, ucap Gresini tentang hubungan yang kuat dengan Honda. Gresini pun masih memikirkan kemungkinan kerjasamanya dengan Honda. Ia juga tidak menampik bahwa Honda bisa menjadi opsi dengan menyebut bersama Honda bisa mempunyai masa depan yang baik. Ini masa lalu Gresini. Honda juga bisa menjadi masa depan. Saya tidak tahu. Kami berbicara dengan banyak orang, ucap Gresini. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.